Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Putriana dengan NPM D1C0230001 dengan mata kuliah Manajemen Media Massa, Prodi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dosen pengampu Pak Yuli Hartanto SIKOM, MIKOM. Baiklah, di sini saya akan mereview tentang manajemen media cetak. Media cetak adalah bentuk komunikasi massa yang disajikan dalam format fisik yang dicetak seperti surat kabar, majalah, buletin, tabloid, dan jurnal informasi. Media ini juga menggunakan kertas media utama untuk menyebarkan berita, artikel, dan konten lain kepada pembaca. Baiklah, di sini saya akan mereview tentang manajemen media cetak. Media cetak adalah bentuk komunikasi massa yang disajikan dalam format fisik yang dicetak seperti surat kabar, majalah, buletin, tabloid, dan jurnal informasi. Media ini juga menggunakan kertas media utama untuk menyebarkan berita, artikel, dan konten lain kepada pembaca. Selanjutnya ada sejarah media cetak. Munculnya teknologi percetakan tahun 1450-an. Sejarah media cetak dimulai dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada pertengahan abad ke-15. Teknologi ini memungkinkan produksi buku, koran, dan pamflet secara massal dan efisien. Awalnya proses produksi sederhana berpusat pada produksi fisik. Dan selanjutnya itu ada struktur bidang redaksi. Yang pertama adalah pemimpin redaksi, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap isi penerbit pers, termasuk jika ada tuntutan hukum yang disebabkan oleh isi pemberitaan pada penerbitnya. Yang kedua itu sekretaris redaksi, adalah pembantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi redaksional seperti menerima surat-surat dari luar. Yang ketiga itu ada redaktor pelaksana, jabatan yang dibentuk untuk membantu tugas pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas keredaksiannya. Yang keempat ada redaktor atau editor, petugas yang bertanggung jawab isi halaman surat kabar. Redaktur juga disebut dengan halaman atau redaktur bidang. Yang kelima itu ada wartawan, orang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengelola informasi dapat menjadi berita untuk diterbitkan atau disiarkan melalui media massa atau perusahaan peliputan. Yang selanjutnya ada koresponden atau sterger. Wartawan membantu berkomisili di suatu daerah diangkat atau ditunjuk oleh penerbitan di luar daerah untuk menjalankan laporan secara kontinu dan berkelanjutan tentang peristiwa yang terjadi di daerahnya. Yang selanjutnya ada printing department atau bidang cetak. Percetakan pada perusahaan penerbitan pers merupakan bagian terpenting dalam suatu proses usaha di bidang penerbitan pers. Namun keberadaan percetakan tidak mutlak harus ada. Beberapa struktur dalam manajemen percetakan yaitu pemimpin percetakan dibantu dua manajer, yaitu manajer produksi dan manajer administrasi, yaitu bidang percetakan, bidang cetak, dan bidang perawat. Dan juga ada tugas pokok organisasi media. Yang pertama, tugas pokok redaktur pelaksana, yaitu yang pertama mencari membina lobby
narasumber. Yang kedua, menulis berita, fitur, tulisan tematis. Yang ketiga, perencana kerja dan anggaran yang disetujui, redaktur rencana. Yang keempat, menyeleksi tulisan, foto, dan mengedit. Tugas yang kedua, reporter. Yang pertama, membuat berita atau foto sesuai dengan penugasan. Yang kedua, menjalin pembina lobby narasumber. Yang ketiga, menulis berita, terfitur, dan atau esai foto. Tugas pokok yang seorang manajer iklan. Yang pertama, merancang pelaksanaan pemasaran iklan yang memastikan iklan sesuai kode etik, merancang sistem produksi sistem kerja. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.